Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam-salam kebajikan. Hari ini tanggal 28, mohon maaf saya koreksi, 29 April 2026. Saya turut berduka cita atas tertabraknya kereta komuter lain dan ditabrak oleh kereta Argo Bromo yang kemarin sudah dievakuasi bangkainya dan ditarik untuk kereta Argo Bromo. Dan dalam kejadian tersebut ada 7 orang meninggal dunia dalam kejadian tersebut, dan saya akan ini dari IDN Times via Facebook, yang dimana dibalik tragedi kecelakaan kereta yang melibatkan komuter lain dan kereta api Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, terselip kisah pilu dari 5 korban yang seharusnya merayakan hari bahagia mereka. Dari 5 dan 7 ini yang meninggal dunia. Kelima korban tersebut diketahui lahir pada 27 April, tanggal yang sama dengan hari terjadinya peristiwa naas tersebut. Alih-alih merayakan ulang tahun, mereka justru menghadapi insiden yang merubah segalanya. Berdasarkan terpantau dari IDN Times, ini yang bukan meninggal dunia, saya koreksi lagi, ini yang bukan meninggal dunia. Berdasarkan pantau IDN Times, di papan nama korban di RSUD Kota Bekasi terdapat 5 korban yang mengalami kecelakaan tragis tersebut. Mereka adalah Yuliana 27 April 96 tahun 1996, dan Stefani Sofia 27 April 2004, Alivia 27 April 2001, Ricky 27 April 2001, dan Muhammad Anwar atau M. Anwar 27 April 1998. Sebagian dari mereka mengalami luka yang harus menjalani perawatan intensif usai kejadian. Dan saya turut berduka juga kita terhadap meninggalnya wartawan dari Kompas TV, dan semua saja Nur Aulia, dan semua saja husnul khotimah dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa untuk amal ibadahnya. Dan saya harapkan tragedi ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk perkereta apian di Indonesia yang notabene harus dievaluasi, kata Bapak Presiden. Dan yang pertama adalah kecelakaan itu terjadi karena green taxi yang awal mulanya, dan itu menyebab kecelakaan awal. Saya melansir dari Soccer One via Facebook. Tragis, Thomas Indonesia gagal lolos hasil Thomas Cup Indonesia 1 Prancis 4, yang dimana Jojo melawan Christo Popov 1921 14-21, Alwi Farham versus Alex Lanier 16-21 dan 19-21. Ginting versus Toma Popov 22 versus 20, 15 lewat versus 21 dan 20 versus 22. Dan Sabar Reza atau Elo Leo 19-21 sama 19-21. Fajar atau Sohibul atau Christo Toma Popov 21-18, 19-21 dan 21-11. Ini menjadi telak dan semoga saja menjadi pembelajaran bagi kita. Dan ini tragis, ini jadi tragedi dalam sejarah keikutsertaan sertaan kita. Untuk pertama kalinya timnas Indonesia gagal lolos dari babak fase grup. Sejak ikut pertama kali pada 1958, Indonesia 30 edisi tampil sebelumnya mencatat 14 kali juara, 8 kali juara, 8 kali runner up, dan 7 kali semifinalis dan 1 kali perempat finalis. Ini menjadi yang sangat tidak baik sekali, dan semoga saja menjadi evaluasi untuk PSSI ke depannya. Ya benar, saya akan melansir dari turut berduka cita dari kompas.com via Facebook. Karyawati Kompas TV Nur Ainia Eka Ramadina dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan kereta di area stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Eksekutif Vice President of Corporate Secretaries PT Kereta Api Indonesia Wisnu Pramudio
pada Selasa 28 April 2026. Ainia bekerja sebagai New Production Support di Kompas TV. Dan semua saja Mbak Ania, ini tinggal Mbak Ania, semoga diberi ketabahan dalam menjalani kehilangan yang sangat tragis ini. Dilansir Jawa Post Media via Facebook, tabrakan antara KRL komuter lain dan kereta api Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur menyisakan duka sekaligus sorotan serius untuk keselamatan perkeretaapian. Insiden tersebut terjadi saat KRL berada di jalur stasiun kereta api Argo Bromo, anggrek melintas dan tabrakan tak terhindarkan. Benturan keras memicu kepanikan penumpang. Proses evakuasi berlangsung dramatis hingga berjam-jam, sementara petugas berjibaku mengevakuasi korban dari rangkaian yang bertumpuk. Kronologi kerjaan ini jadi perhatian publik, mulai dari dugaan persoalan sinyal, pengaturan jalur, hingga investigasi penyebab tabrakan yang masih didalami. Di tengah duka para korban dan keluarga, peristiwa ini menjadi alarm keras agar evaluasi sistem keselamatan kereta tak berhenti pasca kejadian. Dan katanya ada yang di video itu karena sinyalnya telat 100 meter, yaitu kecepatannya 110 km, yang membuat kereta Argo Bromo itu 100 meter kurang dari kejadian tidak mungkin melakukan pengiriman. Saya melansir dari Tribun News Update via Facebook, Nuryati ingin berkurban sebelum wafat dalam kecelakaan kereta api di Bekasi. Dan Tribun News Update via Facebook, para pelayat silih berganti mendatangi rumah almarhumah Nuryati binti Tarmidi 62 tahun di sebuah gang sempit di lingkungan RT 4 RW 8 Kelurahan Hutan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 28 April 2026. Untuk mencapai rumah korban kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur tersebut, para pelayat harus melalui gang yang hanya muat dilalui sepeda motor. Pantauan reporter Tribunnews.com Gita Wirawan, kebanyakan pelayat yang datang pada hari Selasa 28 April 2026 siang merupakan ibu-ibu. Di lingkungan, Nuryati sendiri memang dikenal aktif dalam kegiatan sosial. Selain menjadi anggota pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK setempat, Nuryati juga kerap menjadi juru pemantau jentik atau jumantik yang bertugas memeriksa dan membersihkan jentik nyamuk di lingkungannya. Nuryati juga dikenal rajin terlibat dalam kegiatan pengajian warga setiap Kamis malam dan Jumat pengajian muslimat. Anak sulung Nuryati, Halimah, mengungkapkan terakhir bertemu dengan almarhumah ibunya di hari naas itu pada Senin 27 April 2026 pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ia mengungkapkan saat itu dirinya dan ibunya masih berbincang tentang rencana kegiatan PKK. Enggak ada firasat karena sore ya saya masih bertemu dengan mama saya pada pukul jam 17.30 waktu Indonesia Barat, ujar Halimah. Karena kan kita sama-sama di PKK, mau ada acara di PKK, jadi masih obrolan itu. Makanya sempat kaget pas dibilang mama kayaknya sudah gak ada atau meninggal, ungkapnya di rumah duka. Kabar yang mengagetkan itu datang dari adik yang mendampingi almarhumah untuk mengunjungi rumah adiknya yang sedang sakit di daerah Cikarang, Jawa Barat. Adiknya yang menjadi korban selamat dalam tragedi itu menceritakan almarhumah sempat terjatuh saat proses evakuasi. Saat itu, menurut cerita adiknya Halimah, Nuryati sempat mengalami pendarahan di bagian kening dan di atas bibir. Ketika dibawa ke rumah sakit, kata adik saya sepertinya sudah meninggal. Tadi saya bilang untuk memastikan lebih baik cari rumah sakit terdekat biar memastikan mama masih hidup atau sudah nggak ada. Ternyata pas dalam perjalanan ke rumah sakit, mama sudah nggak ada, ujar dia. Mi, panggilan adiknya kepada Halimah. Aku sudah di EGD, kita terima, kata dokter, mama sudah nggak ada atau meninggal, ucap Halimah menurutkan perkataan adiknya. Halimah masih ingat keinginan terakhir yang diucapkan almarhumah kepadanya. Ia mengatakan kepada Nuryati ingin berkurban tahun ini. Mama rencananya mau kurban di bulan ini nanti.
Karena mama kan biasanya kurban setiap tahun. Insya Allah nanti kita kabulkan untuk mama berkurban, ungkapnya. Mama mau kurban lagi? Oh iya nanti masih sebulan lagi, kata aku. Dalam tragedi tersebut, Nuryati meninggalkan 8 orang anak dan 6 orang cucu. Jenazah Nuryati dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Terkini total korban meninggal dunia dalam kecelakaan yang melibatkan kereta Argo Bromo dan KRL tercatat 14 orang. Sementara 84 orang mengalami luka-luka. Dan saya turut berduka untuk keluarga Nur Halimah. Dan semoga saja ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Buntut krisis Selat Hormuz, pemerintah hapus biaya masuk LPG dan produk plastik untuk selamatkan UMKM. Terima kasih Bapak pemerintah. Dan semua saja ini menjadi yang terbaik karena plastik belakangan ini mahal di kalangan masyarakat bawah. Dilansir Tribun News update via Facebook, antisipasi hoax dan echo chamber. Penggunaan Big Data Analytics jadi solusi memantau dinamika isu. Fenomena echo chamber serta maraknya sebaran hoax di tengah masyarakat ini menjadi perhatian serius jajaran Dinas Komunikasi dan Informasi atau Kominfo Kota Tangerang Selatan. Dalam mengantisipasi krisis informasi, Dinas Kominfo kini mulai menerapkan Big Data Analytics untuk memantau dinamika isu yang berkembang secara real time. Kepala Dinas Kominfo Tangsel, TB Asep Nurdin menyatakan penggunaan teknologi menjadi langkah preventif agar pemerintah setempat agar merespons isu sebelum berkembang menjadi informasi yang keliru di tengah masyarakat. Strategi ini memungkinkan pemerintah melakukan langkah preventif sebelum sebuah isu berkembang menjadi krisis informasi, ujar Asep Selasa 28 April 2026. Asep menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari transformasi sistem komunikasi publik yang telah direncanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Memasuki tahun 2025, pihaknya fokus pengembangan dalam kutip era satu ekosistem percakapan melalui platform Tangsel One dan layanan asisten virtual Helita. Tujuannya adalah memusatkan layanan informasi agar warga tidak perlu mengakses terlalu banyak aplikasi. Warga kini bisa mendapatkan akses informasi secara otomatis, termasuk melalui kanal percakapan yang aktif 24 jam. Ini adalah upaya agar informasi tetap menjadi referensi utama untuk warga untuk memverifikasi kebenaran tersebut. Selain itu, pihak dinas juga mencatat telah mengaktifkan berbagai layanan digital mulai dari sistem perizinan online atau Simponi, sistem pengaduan warga atau Lapor, hingga portal pajak daerah guna memudahkan akses layanan tanpa tatap muka. Di sisi lain, Asep menyadari bahwa integrasi data yang masif dalam satu ekosistem digital membawa risiko keamanan siber yang tidak kecil. Oleh karena itu, penguatan tim Computer Security Incident Response Team atau CRIRT menjadi prioritas utama guna melindungi privasi dan kedaulatan data warga. Kedaulatan data warga adalah prioritas tertinggi. Kami terus memperkuat pertahanan siber karena kepercayaan publik yang sangat bergantung pada seberapa aman sistem yang kami bangun, tegas Asep. Ke depan, pihaknya menargetkan pengembangan sistem layanan yang lebih prediktif berbasis data pada periode 2026 hingga 2027. Melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, diharapkan kebutuhan warga dapat teridentifikasi lebih cepat. Meski teknologi terus berkembang, Asep menegaskan bahwa perubahan budaya kerja di internal dinas menjadi kunci utama. Teknologi hanyalah instrumen. Kami ingin memastikan pemerintah hadir di tengah riuhnya arus informasi digital untuk memberikan solusi yang inklusif bagi seluruh warga, pungkasnya. Terima kasih Bang dari Tangerang Selatan, dan semua saja ini menjadi dicontoh untuk daerah-daerah yang lainnya untuk penerapan digital. Saya akhiri video hari ini, dan jangan lupa adalah ebook menarik di link description sudah saya siapkan. Dan saya ucapkan terima kasih sudah yang like, share, dan subscribe channel ini.
Apabila suka, like, share, dan subscribe channel ini. Saya akhiri video hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa di video berikutnya di tanggal 30 April 2022. Terima kasih dan sampai jumpa.